Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kawan Error. Video kali ini akan memulai sebuah playlist terkait dengan Fedora Linux. Sebagai awal kita akan membahas sedikit terkait apa itu Linux dan apa itu Fedora Linux. Dan di sini bisa kita lihat Linux adalah sistem operasi komputer yang bersifat open source dan gratis. Linux dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari penggunaan pribadi hingga lingkungan server. Linux diciptakan oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki di Finlandia pada tahun 1991. Linux awalnya hanya dikembangkan untuk hobi, tidak dimaksudkan untuk digunakan secara luas ya. Linux kemudian menjadi populer seiring dengan berkembangnya internet. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa kelebihan dari Linux. Yang pertama, gratis dan tersedia untuk semua pengguna. Yang kedua, fleksibel karena dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, ringan dan mampu berjalan pada perangkat keras lama. Yang keempat, memiliki reputasi lebih aman karena didesain keamanannya dan komunitas yang aktif memperbarui sistem. Nah, di sini ada beberapa contoh distro Linux. Distro ini bisa dianggap sebagai varian dari Linux ya, ada bermacam-macam. Yang pertama ada Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Gentoo, Fedora, dan OpenSUSE, dan masih banyak distro-distro yang lain. Nah, kemudian yang kita bahas spesifik adalah terkait dengan Fedora. Nah, Fedora ini merupakan turunan dari distro Red Hat ya. Nah, selain Red Hat ini mengembangkan untuk yang sekarang yang terbaru adalah Red Hat Enterprise Linux, selain itu juga mengembangkan Fedora. Nah, kita bahas apa itu Fedora. Fedora adalah sistem operasi berbasis open source yang dikembangkan oleh Fedora Project. Fedora dapat digunakan di berbagai perangkat seperti komputer pribadi, server, dan cloud. Kelebihan Fedora, gratis, open source, sehingga sumbernya dapat diakses publik, mendapatkan pembaruan, upgrade setiap 6 bulan. Memiliki fitur keamanan seperti SE Linux, dapat digunakan pada berbagai jenis perangkat keras, mendukung pengembangan software dengan melibatkan komunitas. Kekurangan dari Fedora mungkin tidak kompatibel dengan software atau hardware yang dirancang untuk sistem operasi lain. Kemudian, tidak secara otomatis menyertakan dukungan untuk proprietary software. Dukungan lifespan yang pendek, biasanya sekitar 13 bulan. Lebih kompleks dibandingkan dengan beberapa alternatifnya. Sejarah Fedora awalnya bernama Fedora Linux, kemudian diganti menjadi Fedora Core hingga akhirnya hanya Fedora saja. Diluncurkan pada 6 November 2003 ketika Red Hat Linux dihentikan. Dan sebagai informasi, sekarang yang dikembangkan adalah Red Hat Enterprise Linux. Kemudian yang ketiga didukung oleh komunitas pemrogram serta disponsori oleh Red Hat. Yaitu sekilas tentang Linux dan juga Fedora. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kita bisa menginstalasi sistem operasi Fedora? Nah, di sini kita akan mencoba melakukan instalasi via bootable USB dengan flash disk. Nah, yang pasti pertama diperlukan yaitu flash disk ya. Siapkan saja kurang lebih 8 GB. Kemudian tentu saja PC atau laptop atau perangkat yang akan diinstalasi Fedora tersebut. Nah, kemudian siapkan ISO yang nantinya akan dibuat menjadi bootable melalui USB. Nah, untuk mendownload file ISO-nya kita bisa kunjungi situs Fedora Project. Nah, untuk versi Fedora terakhir saat video ini dibuat, latest release-nya adalah 41 ya. Nah, silahkan kalian download untuk yang Fedora Workstation. Ya, di sini ada beberapa versi untuk Fedora, ada Fedora Server, Fedora IoT, dan Fedora Cloud. Dan tentunya untuk versi-versi ini itu disesuaikan dengan kebutuhan.
Nah, karena untuk kali ini kita hanya akan menggunakannya sebagai desktop atau perangkat kita bekerja, kita gunakan saja Fedora Workstation. Nah, silakan klik download di sini. Ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk versi Fedora yang akan kita download. Nah, di sini tersedia untuk berbagai arsitektur ya. Yang pertama ada untuk AMD ataupun Intel ya di sini. Kemudian ada untuk PowerPC 64LE sistem dan untuk ARM. Kita akan coba instalasi untuk yang versi teknologi AMD atau Intel. Ya, silakan download yang ini, klik download. Nah, nanti silakan simpan di mana yang sesuaikan saja ya. Bisa di folder download atau dimanapun. Nah, karena saya sudah melakukannya, silahkan Anda lakukan download dulu. Nah, selanjutnya jika sudah selesai mendownload file ISO dari Fedoranya, kita siapkan tools agar kita bisa membuat flash disk kita menjadi bootable untuk Fedora. Yang kita akan gunakan adalah Rufus. Ya, di sini silahkan kunjungi website untuk rufus.ie/en/. Nah, di sini disediakan ada beberapa versi ya, sama untuk arsitekturnya. Nah, untuk yang saya download adalah untuk yang versi standar ya, yang ini. Versi terakhir yang ada sekarang adalah versi 4.6. Silahkan diklik download aja. Nah, silahkan disimpan, disesuaikan. Karena saya sudah mendownload, ya silahkan Anda lakukan download terlebih dahulu. Jika kita sudah memiliki dua file yang dibutuhkan. Yang pertama tools Rufus ya. Kemudian Fedora, file ISO-nya sudah kita siapkan, kurang lebih sekitar 2,4 GB. Selanjutnya, sekarang tinggal kita buat file bootable-nya. Yang pertama, silahkan kalian koneksikan dulu flash disk kalian ya ke PC kalian. Nah, kemudian buka file Rufus-nya. Nah, lalu kalian pilih untuk device-nya ya. Kalau misal device-nya belum dikoneksikan atau ditancapkan flash disk-nya, pasti akan kosong seperti ini. Saya akan coba dulu koneksikan ulang ya. Nah, sekarang sudah terkoneksi. Oke, di sini untuk namanya udah otomatis Fedora karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba membuatnya. Kita akan coba bikin ulang ya untuk bootable Fedoranya. Oke, untuk device-nya kita arahkan ke flash disk seperti ini ya. Untuk yang saya gunakan flash disk 8 GB. Oke, kemudian di bagian bootable selection-nya kita pilih select di sini ya untuk memilih file ISO yang akan kita buat bootable-nya. Dalam hal ini kita akan gunakan file ISO dari Fedora yang tadi kita sudah download. Pilih select, kemudian arahkan ke Fedora versi 4.1 yang telah kita download tadi. Dan klik open. Nah, selanjutnya di sini ya kita pilih di sini untuk partition-nya. Nah, di sini tinggal disesuaikan saja tipe partitionnya. Kalau misalkan hard disk kalian sebelumnya sudah melakukan partition ya atau sudah ada OS sebelumnya, OS lain, ya silahkan dicek OS sebelumnya itu atau hard disk kalian itu sudah di format menggunakan partition scheme apa. Kalau misal sebelumnya menggunakan MBR ya gunakan MBR. Kalau misal GPT kita sesuaikan gunakan GPT juga. Terutama untuk kalian yang menggunakan dual boot. Nah, karena anggapannya kita misalkan instalasi untuk hard disk yang kosong, ya kita gunakan MBR saja ya. Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya menggunakan GPT, ya silahkan kalian pilih GPT ya. Nah, kemudian untuk target sistemnya kita biarkan saja. Selanjutnya kita lanjutkan ke start untuk melanjutkan pembuatan bootable flash disk-nya. Nah, ketika keluar seperti ini, kita pilih aja write ISO image mode ya, recommended. Silahkan klik OK.
Nah, di sini ada peringatan ya bahwa kalian akan mendestroy atau menghancurkan seluruh data atau menghapus seluruh data yang ada di dalam flash disk kalian. Jadi sebaiknya gunakan flash disk yang kosong atau yang tidak digunakan untuk menyimpan data-data yang penting. Oke, silahkan klik OK. Nah, untuk proses ini tergantung dari spesifikasi PC kalian. Ya, silahkan kalian tunggu sampai prosesnya selesai atau sampai finish. Oke, jika sudah selesai seperti ini, silahkan klik close. Sampai di sini untuk bootable USB Fedora-nya sudah selesai. Kita akan lanjutkan di video berikutnya bagaimana cara kita menginstalasi Fedora 41 di PC atau laptop kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.